Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan daripada tugas individu mata kuliah perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia. Dosen pengampu Profesor Dr. Nurwati SE, MSI. Dan saya selaku mahasiswa pasca sarjana Universitas Haluoleo, nama Masna, NIM G2D121015. Judul materi dari mata kuliah kali ini yaitu bab 51 yang berjudul transfer dokumentasi sistem pelaporan pengetahuan. Baik, kita masuk pada materi pertama atau sub pokok bahasan A. Konsep transfer pengetahuan di organisasi. Transfer pengetahuan pada organisasi ini terbagi dua bagian yang mencangkup. Yang pertama, mendesain ruang percakapan. Nah, dalam pemaparan kali ini, di dalam suatu organisasi sedapat mungkin menggunakan ruang atau tempat berkomunikasi. Satu atau beberapa orang untuk lebih nyaman agar tujuan organisasi dapat terwujud sesuai visi misi dari organisasi tersebut ataupun di perusahaan. Kemudian yang kedua, melakukan pekan pengetahuan atau forum terbuka. Nah, melakukan pekan pengetahuan atau forum terbuka ini merupakan media diskusi online yang dapat diakses tanpa dibatasi ruang dan waktu. Melalui forum ini, pengguna dapat berdiskusi sesama teman, sesuai topik yang dimoderasi atau pengarah atau moderator, sehingga diskusi berjalan secara kondusif. Kemudian kita melangkah kepada item kedua, seseorang tidak senang berbagi pengetahuan karena, nah ini juga terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, mau berbagi tetapi tidak punya waktu mengerjakannya. Berbicara tentang waktu bisa sebagai renungan agar tidak menyanyiakan setiap kesempatan dalam kehidupan sehari-hari seseorang, pastinya akrab dengan yang namanya waktu. Nah, kemudian yang berikutnya, tidak ada keterampilan teknik manajemen pengetahuan sehingga tidak memahami manajemen pengetahuan dan keuntungan. Yang ketiga, kurang teknologi sesuai. Yang keempat, tidak ada tanggung jawab dan tidak tindak lanjut manajer atau senior. Yang kelima, tidak ada biaya untuk manajemen pengetahuan, kegagalan budaya untuk mendorong berbagai pengetahuan. Nah, dari beberapa item ini bisa saya simpulkan sebagai pemahaman saya, kualitas manusia banyak ditentukan oleh tinggi rendahnya pengetahuan dan peradaban manusia itu sendiri. Salah satu faktor yang membedakan antara orang yang satu dengan yang lain di perusahaan, orang itu produktif atau tidak ditentukan oleh pengetahuannya. Dalam realitanya, ternyata pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang di perusahaan tidak ada yang sama, karena setiap orang memiliki keistimewaan atau masyiyah yang berbeda-beda.
Maka kombinasi pengetahuan manusia yang ada dalam organisasi akan menghasilkan pengetahuan manusia yang berbeda, apalagi kalau dikombinasikan dengan pengetahuan yang ada di luar organisasi. Berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mentransfer pengetahuan, diantaranya dengan memberi tugas baru kepada anggota organisasi, sehingga dihadapkan dapat membantu menyerap dan melahirkan pengetahuan baru. Selanjutnya kita masuk pada bagian B, transfer pengetahuan, hambatan, dan solusinya. Strategi transfer adalah meningkatkan kapasitas bertindak dari orang dalam organisasi, ke dalam dan keluar organisasi. Nah, ini juga ada beberapa item, termasuk dalam yang pertama transfer konversi pengetahuan antar individu. Yang kedua, transfer konversi pengetahuan dari individu ke struktur eksternal. Dan yang berikutnya, transfer konversi pengetahuan dari struktur eksternal ke individu. Keempat, transfer pengetahuan dari kompensasi individual ke dalam struktur internal. Yang kelima, transfer konversi pengetahuan dari struktur internal ke kompensasi individual. Dan yang terakhir, transfer konversi pengetahuan di dalam struktur eksternal. Nah, dari keenam pembagian saya rangkaikan menjadi satu penjelasan atau pemahaman menurut pribadi saya. Proses pengetahuan atau proses pengubahan tajib knowledge menjadi explicit knowledge agar dapat diterima lebih mudah oleh pihak lain, atau proses transfer informasi dari satu individu ke individu lain yang bermanfaat bagi peningkatan informasi atau peningkatan performa maupun menstimulasi tiap individu. Selanjutnya, dalam sistem pengubahan transfer pengetahuan sarana umum dari sistem manajemen pengetahuan ini terbagi juga menjadi 6, yaitu yang pertama menciptakan pengetahuan. Menciptakan pengetahuan ini tidak hanya merupakan kompilasi dari fakta-fakta, namun suatu proses yang unik pada manusia yang sulit disederhanakan atau ditiru. Penciptaan pengetahuan melibatkan perasaan dan sistem kepercayaan, di mana perasaan atau sistem kepercayaan itu bisa tidak disadari. Kemudian yang kedua, menangkap pengetahuan, yaitu menganalisis alur informasi dan pengetahuan, serta bekerja dengan pakar untuk mendapatkan informasi. Dan yang terakhir, merancang dan mengimplementasikan sistem pengetahuan. Kemudian yang ketiga, menjaring pengetahuan. Informasi yang menghemat atau maklumat yang diketahui untuk didasari oleh seseorang, pengetahuan termasuk, tetapi tidak dibatasi pada deskripsi hipotesis konsep. Kemudian kita melangkah pada item atau yang keempat, yaitu penyimpangan pengetahuan. Nah, meliputi catatan database,
dan proses manusia, memori, kolektif dan individu. Konsensus pengetahuan yang disimpan harus terstruktur dan disimpan, sehingga sistem dapat menemukan dan mengirimkannya dengan cepat dan benar. Kemudian yang kelima, mengelola pengetahuan. Aktivitas discovering, capturing, atau sharing dalam rangka meningkatkan pengetahuan dengan biaya yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi, Kemudian yang terakhir, menyebarluaskan pengetahuan. Merupakan proses di mana pengetahuan disebarluaskan kepada orang atau unit kerja yang membutuhkan pengetahuan tersebut dan kita dapat membaginya. Kemudian yang pembahasan berikutnya di sini terdapat gambar 51, model sistem transfer pengetahuan. Ini dapat kita lihat daripada pembagian. Yang pertama itu menciptakan. Jadi setelah kita menciptakan pengetahuan, dapat kita menyebarluaskan bagi yang membutuhkan atau kepada orang lain atau organisasi di mana tempat kita, misalkan tempat kita bekerja, apakah itu di satu organisasi atau di perusahaan itu sendiri, ataupun di mana saja kita tempat memperoleh pengetahuan, ini dapat kita sebarkan entah itu kepada orang dewasa ataupun anak-anak untuk menambah ilmu pengetahuan tersebut. Artinya di sini tidak memandang usia ataupun strata sosial. Nah, setelah kita menciptakan ini, dia beralih atau mengarah kepada menangkap. Menangkap di sini artinya setelah kita mempelajari ilmu, maka kita menangkap atau mempelajari apa yang telah kita dapatkan sebelumnya. Kemudian beralih pada menjaring. Nah, menjaring ini di mana kita memilah atau dapat kita membedakan suatu pengetahuan yang dapat bermanfaat baik diri kita maupun orang lain. Maka kita harus memilah dan memilih. Kemudian setelah menjaring, berikutnya menyimpan. Menyimpan artinya seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, masih berkaitan dengan penjelasan sebelumnya. Menyimpan berarti kita menyimpan entah itu di database atau di otak kita apa yang telah kita pelajari, semestinya menjadikan pengetahuan yang tidak akan pernah kita lupakan atau kita men-sharing kepada orang lain untuk dapat kita aplikasikan. Nah, setelah menyimpan, kita mengelola. Mengelola ini berarti kita mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari, yaitu apa yang telah kita dapatkan, pengetahuan, kita dapat mengolahnya, entah itu menjadikan suatu pemikiran untuk melakukan misalkan suatu usaha atau mengimplementasikan kepada masyarakat
atau yang membutuhkannya. Nah, kemudian beralih kepada mendesiminasi juga ini tidak lepas daripada pengetahuan untuk menyebarluaskan kepada yang membutuhkan, dan yang terakhir adalah knowledge atau pengetahuan itu sendiri. Pengetahuan di mana di sini yang kita bahas adalah sistem transfer pengetahuan ini artinya bahwa dalam kehidupan sehari-hari apapun yang kita peroleh pengetahuan dapat kita aplikasikan, entah itu di tempat kita bekerja ataupun di kehidupan kita, misalkan kita dalam berumah tangga ataupun dalam suatu usaha untuk bagaimana proses usaha kita bisa terlaksana dengan baik. Nah, itulah tadi model daripada sistem transfer pengetahuan yang dapat kami jelaskan. Kemudian kita beralih kepada tabel 51 kultur transfer pengetahuan. Nah, di sini terbagi ada beberapa bagian. Yang pertama, rintangan dan kultur transfer. Rendahnya saling percaya. Rendahnya saling percaya di sini misalkan rekan kerja atau di suatu organisasi adanya saling ketidakterbukaan atau saling tidak percaya. Kemudian kultur transfer ini membangun hubungan dan kepercayaan melalui pertemuan dengan tatap muka. Nah, ini sangat menarik. Artinya di saat mendiskusikan sesuatu untuk mencapai tujuan, kita dapat saling sharing pengetahuan untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Kemudian yang kedua, rintangan perbedaan kultur kosakata atau kerangka pilihan. Nah, ini perbedaan kosakata dalam suatu organisasi terdapat banyak, misalkan karyawan dan berbagai kultur ini berbeda-beda. Berbeda-beda cara melontarkan bahasa atau membuat kerangka pilihan yang sangat berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Nah, kemudian kultur transfer yang kedua, menciptakan pemahaman yang sama melalui pendidikan diskusi, publikasi, kelompok, rotasi, atau pekerjaan. Nah, di sini menyamakan persepsi atau pemahaman dalam satu organisasi yang terdapat ada beberapa banyak pemahaman yang dilahirkan untuk mencari solusi, maka dengan ini kita harus mendiskusikan untuk menyamakan persepsi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, rintangan yang ketiga, kurangnya waktu dan tempat pertemuan. Nah, ini sangat menarik juga. Misalkan dalam satu dekade terakhir ini disibukkan dengan berbagai pekerjaan, akhirnya waktu dan tempat pertemuan untuk bersama-sama sangat kurang atau sangat minim. Nah, kemudian kultur transfer yang ketiga, menetapkan waktu dan tempat transfer pengetahuan, pekan ruang percakapan atau laporan konferensi. Menetapkan waktu juga ini, transfer pengetahuan ini sangat dibatasi oleh kesibukan dalam satu organisasi, sehingga tidak dapat menemukan pengetahuan itu sendiri atau menyamakan persepsi daripada anggota organisasi tersebut. Kemudian yang keempat, rintangan yang keempat, status dan penghargaan terhadap
pemilik pengetahuan. Nah, ini sangat menarik juga rintangannya. Status di sini, menurut hemat saya, tidak adanya ruang atau waktu untuk saling berbagi pengalaman atau pengetahuan itu sendiri. Nah, kemudian kultur transfer yang keempat, evaluasi kinerja dan penyediaan intensif berdasarkan beberapa yang dibagi. Ini juga sangat menarik penjelasannya. Nah, kita beralih pada rintangan yang kelima, kurangnya kapasitas menyerap dan menerima. Kemudian kultur transfer yang kelima, mendidik pegawai agar lebih fleksibel. Mendidik ini dalam suatu organisasi, misalkan kita adakan pelatihan untuk anggota atau dalam perusahaan melakukan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam satu organisasi. Kemudian menyediakan waktu belajar, mengkaji atas keterbukaan ide. Nah, menyediakan waktu belajar ini artinya saling berbagi atau saling berdiskusi sesama anggota organisasi agar ide-ide yang ada dalam pemikiran seseorang dapat berbagi atau dapat menyamakan persepsi itu sendiri agar tujuan organisasi ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang keenam, rintangan yang keenam, kepercayaan bahwa pengetahuan merupakan hak istimewa kelompok tertentu. Nah, ini sangat menarik ini. Pengetahuan merupakan hak istimewa kelompok tertentu ini tidak artinya dalam suatu organisasi untuk mencapai kesepakatan atau mufakat perlu adanya duduk bersama untuk membicarakan atau mendiskusikan apa yang akan kita perbuat selanjutnya. Nah, kultur transfer yang berikutnya mendorong pendekatan non-hierarki terhadap pengetahuan, kualitas ide lebih penting daripada status sumber. Nah, ini juga harus jelas sumber pengetahuan dari mana, entah itu dari media online atau surat kabar ataupun media cetak, harus jelas sumbernya untuk kita mengaplikasikan kepada organisasi kita. Nah, rintangan yang berikutnya atau rintangan yang terakhir yaitu tidak toleran kesalahan, kebutuhan membantu. Tidak adanya toleran ini artinya tidak adanya kebutuhan-kebutuhan suatu organisasi yang mungkin ada pada saat itu, tidak adanya anggota yang dapat menemukan solusi ataupun menemukan bagaimana cara untuk membahas atau menemukan satu solusi agar dapat mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, kemudian kultur transfer yang terakhir, menerima dan menghargai kesalahan, kreatif dan kolaborasi, tidak kehilangan status karena tidak mengetahui segalanya. Nah, ini sangat menarik juga, di mana misalkan dalam satu organisasi atau entah itu organisasi di perusahaan atau pemerintah daerah, mungkin status yang dimaksud di sini salah satu anggota atau anggota tersebut tidak mengetahui bagaimana cara atau bagaimana memecahkan satu solusi
untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, itulah tadi penjelasan daripada tabel ini dari saya. Kemudian kita beralih pada tabel 51 atau menghambat proses transfer pengetahuan dan cara mengatasinya. Di sini terdapat pertentangan dan kemungkinan dan jalan keluarnya. Pertentangan yang pertama yaitu kurangnya kepercayaan salah seorang anggota dalam satu organisasi pemerintahan. Kurangnya kepercayaan artinya di sini kita tidak memberikan segalanya untuk seseorang agar dapat melaksanakan satu pekerjaan yang ada dalam satu organisasi. Nah, kemungkinan dan jalan keluarnya yang pertama, membangun hubungan dan kepercayaan melalui pertemuan tatap muka. Nah, ini hampir sama dengan penjelasan yang sebelumnya, yang telah saya paparkan tadi, mirip dengan penjelasan yang pertama ini. Kemudian kita beralih pada perbedaan kultur, bahasa, referensi. Nah, ini juga masih ada kaitannya dengan pembahasan yang sebelumnya. Kemudian pertentangan yang kedua yaitu maksud kami yang ketiga, tiada waktu dan tempat pertemuan ide sampai mengenai pekerja produktif. Yang keempat, status dan penghargaan terhadap pemilik pengetahuan. Yang kelima, kurangnya kapasitas menyerap dan menerima. Yang keenam, kepercayaan bahwa pengetahuan merupakan hak istimewa kelompok tertentu. Dan yang terakhir, tidak toleran kesalahan kebutuhan untuk membantu. Nah, kemungkinan dan jalan keluarnya yang ketiga, menetapkan waktu dan tempat transfer pengetahuan, pekan, ruang, percakapan, laporan, konferensi, dan yang keempat, evaluasi kinerja dan menyediakan intensif berdasarkan beberapa yang dibagi. Dan yang kelima, mendidik pegawai agar lebih fleksibel, menyediakan waktu belajar, mengkaji atas keterbukaan ide, dan yang keenam, mendorong pendekatan non-hierarki terhadap pengetahuan. Kualitas ide lebih penting dari status sumber. Dan yang terakhir, menerima dan menghargai kesalahan kreatif dan kolaborasi. Tidak kehilangan status karena tidak mengetahui segalanya. Tabel yang sebelumnya 51.1 dan 51.2 ini tidak jauh beda penjelasannya, sedikit mirip, dan yang jelasnya ini untuk mengacu kita agar dapat menemukan solusi ataupun pencapaian tujuan dalam satu organisasi agar visi misi organisasi itu sendiri ataupun di pemerintahan dapat tercapai sesuai yang diinginkan. Selanjutnya kita masuk pada bagian C, peran penyimpanan pengetahuan. Pengetahuan yang telah ditransfer dan direkam harus dilakukan penyimpangan dalam organisasi bila sewaktu-waktu dibutuhkan, dapat dengan mudah menyimpan, dan mekanisme penemuan kembali pengetahuan yang memungkinkan organisasi cepat menemukan pengetahuan yang dicari. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, penyimpangan pengetahuan ini sama halnya kita menyimpan, misalkan menyimpan dalam bentuk database ataupun file yang
telah kita pelajari ataupun mengingatnya kembali atau mereview kembali di dalam pemahaman kita agar dalam kehidupan kita sewaktu-waktu kita butuhkan dapat dengan mudah kita mengingatnya kembali atau dapat dengan mudah kita mereview ulang untuk dapat mekanisme untuk dapat menemukan kembali pengetahuan yang memungkinkan organisasi cepat untuk mencapai satu solusi ataupun visi misi dalam satu organisasi ini dapat tercapai dengan baik. Nah, berikutnya yang bagian D, dokumentasi pengetahuan. Dokumentasi ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, dokumentasi untuk diri sendiri. Dokumentasi untuk diri sendiri ini, menurut hemat saya, orang yang memproduksi pengetahuannya itu menciptakan atau mendokumentasikan pengetahuan, mencatat eksplisit knowledge dan mengubah tacit knowledge menjadi explicit knowledge. Kemudian yang kedua, pendokumentasian untuk pihak lain. Nah, orang yang memediasi pengetahuan yaitu mempersiapkan kembali pengetahuan untuk digunakan kembali, termasuk di dalamnya mengindeks, meringkas atau mengemas dan memfasilitasi penyebaran pengetahuan. Nah, kemudian yang terakhir itu penggunaan kembali pengetahuan. Orang yang memproduksi pengetahuan ini, pengguna atau konsumen pengetahuan, yaitu mereka yang menggunakan kembali pengetahuan atau menyebarluaskan pengetahuan bagi yang membutuhkan. Dan yang kedua, mereka yang memediasi pengetahuan, memediasi pengetahuan di sini artinya misalkan seseorang, entah itu dosen ataupun guru, yang menyebarluaskan pengetahuan kepada mahasiswanya atau murid-muridnya. Nah, kemudian yang ketiga, pengguna atau konsumen pengetahuan. Penggunaan kembali pengetahuan ini, pengetahuan yang telah didokumentasikan dapat dipersiapkan untuk digunakan kembali. Menurut beberapa pakar atau para ahli, dalam proses penggunaan kembali pengetahuan ini terbagi menjadi 3 bagian. Seperti yang telah kita lihat bersama-sama ini. Yang pertama, orang yang memproduksi pengetahuan, kemudian mereka yang memediasi pengetahuan, dan pengguna konsumen pengetahuan, yaitu mereka yang menggunakan kembali pengetahuan. Kemudian selanjutnya kita masuk pada sistem pelaporan pengetahuan. Terbagi 2, yaitu yang pertama konsep pelaporan manajerial. Konsep pelaporan manajerial ini, laporan pada pokoknya mempunyai berbagai peran sebagai berikut ini, terbagi beberapa bagian. Yang pertama yaitu bagi organisasi, bagi pelaksana suatu tugas dalam organisasi, dan yang ketiga manajer organisasi sebagai pimpinan, dan yang terakhir bagi petugas organisasi yaitu sebagai pelaksana. Bentuk pelaporan dalam berbagai literatur singkat cerita ini digunakan menjadi 3 golongan atau menjadi 3, yaitu yang pertama laporan pemimpin, yang kedua laporan berskala, dan yang ketiga laporan khusus.
Selain disusun secara objektif, jujur dan transparan, perlu juga menganut prinsip berikut ini. Yang pertama itu prinsip pertanggungjawaban, prinsip prioritas, dan prinsip mufakat. Nah, dari pembahasan mulai dari slide pertama sampai terakhir dapat kami simpulkan dan berbagi saran, yaitu transfer dokumentasi dan sistem pelaporan pengetahuan ini dapat kami simpulkan atau dengan kata lain, saran dari kami sebagai mahasiswa pasca sarjana Universitas Halu Oleo, atau saya pribadi mungkin, transfer pengetahuan merupakan aktivitas yang tidak mudah dilakukan karena terkait dengan pemikiran individu mengenai pengetahuan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya perlu mendesain ruang percakapan, melaksanakan forum terbuka yang tepat untuk membagi pengetahuan. Kemudian pengetahuan tersebut didokumentasikan dan dikemas secara menarik agar pengetahuan dapat digunakan kembali dan mudah dipahami, serta secara terorganisir dapat diterapkan dalam sistem organisasi itu sendiri. Setelah itu diperlukan pelaporan untuk mengetahui kinerja. Itu diperlukan pelaporan untuk mengetahui kinerja organisasi mengenai manajemen pengetahuan yang telah ditransfer tadi, sehingga dapat ditentukan keputusan untuk diambil dan diterapkan pada kinerja berikutnya. Itulah pemaparan dan saran-saran dari kami. Mungkin kami sebagai manusia biasa tidak luput daripada salah dan hilaf. Olehnya itu kami minta saran dan kritikan khususnya daripada dosen pengampu mata kuliah perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia ini, agar kami dapat memahami sepenuhnya. Oleh karena itu, kepada dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Nurwati SE MSI, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau yang telah banyak memberikan kami ilmu pengetahuan serta menambah daripada motivasi belajar untuk lebih dapat menjalankan atau lebih terstruktur daripada mata kuliah tersebut. Oleh karena itu, saya mohon pamit daripada penjelasan terkait materi perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.